kerajaan Yahuda dan dinasti mengalami krisis besar yang menyebabkan pemazmur mempertanyakan kesetiaan Allah terhadap janjinya. Mazmur ini dimulai dengan mengingatkan perjanjian abadi Allah dengan Daud untuk menghadiri takhta yang kekal mulai keturunannya, tetapi kemudian mencatat kehancuran dan penghinaan yang dialami keturunan Daud, sehingga menimbulkan keraguan apakah Allah gagal menepati janjinya. Mazmur ini ditulis dalam konteks krisis iman, di mana pemazmur berdoa memohon kemuliaan dari Allah. Latar belakang 1 Raja-Raja ayat 1-11 mencangkup akhir masa pemerintahan Raja Daud dan masa keemasan Salomo, dimulai dengan suksesi takhta setelah Adoniam berusaha merebutnya. Salomo membangun bait suci dan mencapai puncak kejayaannya di Israel, namun kemunduran moral ketika ia menikahi banyak wanita asing, menyembah dewa-dewa mereka, dan membiarkan penyembahan berhala berkembang di Israel. Penyembahan berhala berkembang di Israel, peristiwa ini menjadi awal dari kehancuran kerajaan. Pemerintahan Salomo. Posisi sentral diberikan kepada bait suci dalam 1 Raja-Raja pasal 5 sampai dengan 8, mencerminkan desakan Deuteronomis bahwa hanya ada satu tempat yang sah untuk menyembah Yahweh, yaitu kota yang dipilihnya, kota Yerusalem. Pada tahun ke-480 setelah orang Israel keluar dari Mesir, dan pada tahun keempat pada masa pemerintahan Salomo, ia mulai membangun rumah Tuhan. Bisa dilihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-1. Bait suci ini sangat penting bagi sejarawan Deuteronomis yang tampak dalam deskripsi tentang bait suci dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 dan perabotannya dalam 1 Raja-Raja pasal 17, 13 dan sampai dengan 51. Deskripsi bait suci juga ditemukan dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-4, yang kemungkinan menggunakan 1 Raja-Raja sebagai sumbernya tetapi tidak menyalinnya secara keseluruhan. Dalam Yeskiel pasal 40 sampai 42 juga ada rencana untuk bait suci dipulihkan. Ketiga sumber ini memberi gambaran bahwa bait suci berfungsi sebagai pusat peribadatan di Yerusalem selama hampir 4 abad. Detail bangunan dan perabotannya sejajar dengan catatan arkeologis pada periode yang sama. Sebagian besar simbolisme berasal dari mitologi Kanaan yang menginformasikan ideologi monarki Daud. Simbolisme memiliki akar dalam tradisi para kerajaan yang lebih tua. Perhatian khususnya laut perunggu besar yang melambangkan perairan kosmik purba dari kekacauan, dan 12 lembu jantan seperti singa, lembu, dan kerubim pada 10 alas perunggu. Semuanya tidak konsisten dengan larangan Dasatita tentang pembuatan patung yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 dan 24. Pohon-pohon yang hidup ditanam di pelataran bait suci, dan ornamen arsitektur yang menggambarkan pohon palem dan bunga mengingatkan kembali kepada kita tentang mitos Taman Eden, taman yang juga merupakan tradisi orang Kanaan. Kerubim di bait suci terbuat dari kayu yang dilapisi emas dengan tinggi 15 kaki atau 4,5 meter dengan rentan sayap yang sama dan tidak mudah dipindah-pindahkan. Para pendeta dan personal bait suci adalah orang-orang yang ditunjuk oleh kerajaan. Pemeliharaan bait suci adalah fungsi kerajaan. Raja sendiri mempersembahkan korban selaku wakil bangsa. Bait suci dan perabotannya merupakan perwujudan agama negara. Pemerintahan Sulaiman. Meskipun Sulaiman dikenal karena kebijaksanaannya dan pembangunan bait suci, Sulaiman juga memiliki sisi kontroversial, yaitu pernikahannya dengan banyak wanita asing yang terus menyembah dewa-dewa asli mereka.
Ini dianggap sebagai pemicu kemurtatan oleh para sejarawan Deuteronomis. Narasi suksesi menyoroti intrik politik di balik penunjukan Sulaiman sebagai pengganti Daud, serta konflik dengan tokoh-tokoh seperti Adonia dan Yoab. Secara historis, pemerintahan Sulaiman diperkirakan berlangsung pada pertengahan abad ke-10, pada tahun 968 hingga 928 sebelum Masehi. Ia melanjutkan era perdamaian dan kemakmuran yang diresmikan oleh Daud, membangun bait suci di Yerusalem sebagai pusat ibadah. Perdamaian ini memungkinkan perluasan perdagangan, terutama dengan Tirus yang menyediakan bahan mentah dan keahlian teknis. Sulaiman juga menjalin kerjasama dengan Hiram dari Tirus dalam perdagangan Laut Merah dan melakukan perdagangan kuda serta kereta perang dengan Asia Kecil. Kekayaan yang diperoleh dari perdagangan dan upeti memungkinkan Sulaiman untuk membiayai proyek pembangunan yang luas di Yerusalem, termasuk perluasan kota dan pembangunan kompleks kerajaan yang rumit. Bukti arkeologis mendukung beberapa aspek dari narasi Alkitab tentang pemerintahan Sulaiman, termasuk denah bait suci dan pembangunannya ke dalam kompleks kerajaan. Meskipun Yerusalem pada masa itu relatif kecil, dengan populasi yang mungkin kurang dari 5.000 jiwa, Israel menjadi kekuatan terpenting di wilayah tersebut, mengendalikan rute perdagangan dan kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, kekuatan ini tidak bertahan lama setelah kematian Sulaiman. Ketika Mesir di bawah Firaun, Sisak menyerbu Palestina. Selain bait suci dan istananya, Sulaiman juga membangun tembok Yerusalem dan kota-kota strategi seperti Hazor, Gezer, dan Megiddo. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa gerbang dan tembok kota dengan rencana yang sama dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi, yang menunjukkan perencanaan terpusat oleh pemerintahan Sulaiman. 15 Pemerintahan Salomo. Bait suci dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat sampai pasal yang ke-8 mencerminkan desakan Deuteronomis bahwa hanya ada satu tempat yang sah untuk menyembah Yahweh, Yerusalem, dan bait suci yang diperintahkan untuk dibangun pada tahun ke-480 setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 pemerintahan Salomo atas Israel, ia mulai membangun rumah Tuhan, terdapat pada 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Pentingnya bait suci ditunjukkan oleh deskripsi terperinci tentang bangunan dan perabotannya. Deskripsi ini konsisten dengan 2 Tawarik pasal 3 dan 4 dan Yeskiel pasal 40 dan 42. Banyak detail sejajar dengan catatan arkeologisnya. Simbiolismenya berasal dari mitologi Kanaan dan tradisi prakerajaan. Laut perunggu besar melambangkan perairan kosmik. 12 lembu jantan, singa, lembu, dan kerubim tidak sesuai dengan larangan Dasatita. Terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-4. Pohon-pohon hidup dan ornamen palem serta bunga mengingatkan Taman Eden. Kerubim besar di atas bahtera dibuat oleh Salomo dari kayu berlapis emas setinggi 15 kaki. Para pendeta ditunjuk oleh kerajaan, pemeliharaan bait suci, fungsi kerajaan, dan raja mempersembahkan kurban. Bait suci merupakan perwujudan agama negara. Baik, Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi monarki David. Ideologi monarki David ini berkembang cukup lama, kurang lebih 400 tahun pada masa pemerintahan Salomo dan David. Di sini ada beberapa pengaruh terhadap tradisi Alkitab. Yang pertama, raja yang dipilih secara langsung oleh Tuhan. Ia menjelaskan bahwa Tuhan yang punya hubungan khusus terhadap raja. Kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur pasal 2 yang menjelaskan bahwa raja merupakan anak Tuhan, dan di dalam kitab 2 Samuel ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa Tuhan berjanji untuk menjadi ayah bagi raja. Yang kedua adalah perjanjian Daud, di mana perjanjian Tuhan dan Daud untuk melanjutkan dinasti Daud selamanya. Perjanjian ini disebutkan dalam kitab
2 Samuel pasal 7 ayat 14 sampai 16. Juga Mazmur pasal 89 ayat 3 sampai 4. Yang ketiga adalah sentralisasi agama dan politik, di mana monarki bertujuan untuk sentralisasi agama dan politik, di mana raja sebagai mediator antara Tuhan dan rakyat. Juga bait suci Yerusalem menjadi pusat. Yang keempat, Yerusalem sebagai pusat, di mana Yerusalem yang dipilih untuk menjadi pusat agama dan politik, dengan bait suci yang bersimbol kehadiran Tuhan. Dalam Mazmur 48 ayat 2 yang menjelaskan bahwa Yerusalem merupakan tempat tinggi Shalom, atau bisa disebut dengan rumah dewa Kanaan. Yang kelima tentang pengaruh Kanaan. Ideologi monarki Daud sangat dipengaruhi oleh tradisi Kanaan, di mana termasuk konsep raja sebagai anak Tuhan dan juga pengaruh-pengaruh penggunaan simbol Kanaan. Ada juga beberapa hal yang berdampak terhadap tradisi-tradisi Alkitab. Yang pertama, dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur mencerminkan ideologi monarki Daud. Yang lebih menonjol itu pada pasal 48, 72 dan juga 89. Yang kedua, dalam kitab sejarah seperti 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja juga mencerminkan ideologi monarki Daud. Dan juga kitab profetis seperti kitab Yesaya dan juga Yeremia. Kita lanjut pada beberapa ideologi monarki Daud yang dipengaruhi oleh beberapa sumber. Yang pertama, tradisi Kanaan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa ideologi monarki Daud juga sangat dipengaruhi oleh tradisi Kanaan pada konsep Tuhan yang menjadikan raja sebagai anaknya. Dan juga yang kedua yaitu tradisi Israel, di mana ideologi monarki Daud juga dipengaruhi oleh Israel, seperti pada konsep perjanjian dan juga pemilihan Tuhan. Dengan demikian, bahwa ideologi monarki Daud ini sangat dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Kanaan maupun Israel yang sangat besar. Baik, saya akan menjelaskan tentang ideologi kerajaan dalam tradisi-tradisi kemudian. Setelah masa kerajaan Israel berakhir seperti kerajaan Daud dan kerajaan Salomo, bangsa Israel tetap menyimpan harapan tentang kerajaan ideal. Mereka percaya bahwa Allah masih raja sejati meskipun tidak lagi memiliki raja manusia di atas tahta. Hal ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah Allah adalah raja atas seluruh bumi. Walau kerajaan Israel telah runtuh, tetapi mereka tetap yakin bahwa Allah tetap memerintah dunia dan umatnya. Yang kedua adalah harapan akan Mesias atau raja yang dijanjikan. Bangsa Israel mulai menantikan kedatangan raja baru dari keturunan Daud dan yang akan memulihkan kerajaan Allah, biasanya disebut dengan harapan mesianik. Yang ketiga adalah kerajaan Allah sebagai bentuk pemerintahan rohani. Dalam masa setelah pembuangan, konsep kerajaan tidak lagi soal kekuasaan politik, tetapi tentang keadilan, damai sejahtera, dan ketaatan pada hukum Tuhan. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari materi ini adalah ideologi kerajaan setelah masa kerajaan berubah dari kerajaan manusia menjadi kerajaan Allah, di mana Tuhan yang memerintah secara langsung dan umat hidup dalam pengharapan akan kedatangan raja yang dijanjikan, yaitu Mesias.
Baik, saya akan menjelaskan tentang melihat ke belakang dan ke depan. Sejarawan Deuteronomis menganalisis peristiwa-peristiwa kunci seperti penghancuran Bait Suci dan pembagian hukum yang sah akibat kegagalan Salomo dalam memenuhi persyaratan hukum Musa. Ada 3 kegagalan utama Salomo disoroti melalui pelanggarannya terhadap hukum raja. 1. Pengumpulan banyak kuda. 2. Memiliki banyak istri. 3. Mengumpulkan perak dan emas dalam jumlah besar. Penerimaan Salomo dijanjikan sejarawan Deuteronomis sebagai contoh utama kegagalan untuk mewujudi cita-cita ilahi. Terlepas dari pencapaiannya, Salomo dipandang sebagai bencana karena secara eksekutif larangan-larangan yang ditetapkan dalam kitab Ulangan terbanyak didasari pada pencapaian Salomo. Baik, kesimpulan yang kita bisa ambil, Salomo biarpun sukses membangun bait suci, tapi Salomo dinilai gagal total secara moral karena melanggar hukum raja.